sini kami akan menyiarkan tentang peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saya Ikhwan Dwi Rahma, saya Aldi, saya Renata, Saya Repa. saya Agni, saya Ronisa, saya Naila. Selamat menonton video kami. Hai teman-teman, lagi ngapain? Halo. Kamu tahu gak bagaimana peristiwa kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya? Ya, saya tahu golongan muda menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta menggunakan kesempatan kekalahan Jepang tersebut untuk segera mengungkapkan kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah Jepang mengalami kekalahan, bagaimana kebijakan Jepang di Indonesia? Adakah perubahan? Jadi setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya pada tahun 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindakan nyata dari janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyoningrat. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Terus apa pengaruh kekalahan Jepang kepada Indonesia? Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya mau ke belakang dulu, mau ke toilet. Siap sok. Hai teman-teman, Hai. Halo. lagi ngobrol apa nih? Sok duduk ya. Ngobrol apa nih? Nanya. Lagi ngomongin tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimana cara bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksmana Meda dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi dini hari. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jalan Kebangsaan Timur nomor 26 Jakarta pada pukul 10 pagi 17 Agustus 1945. Lalu, apa yang terjadi di antara golongan muda dan golongan tua dalam menyikapi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Golongan muda menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta menggunakan kesempatan kekalahan Jepang untuk segera memerdekakan Indonesia. Sementara golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang PPKI. Mengapa terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua? Hal itu dilakukan agar tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan. Seperti dijelaskan sebelumnya, sikap tersebut ditolak oleh golongan muda. Perbedaan pendapat antara dua golongan usia itu membawa terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Tahu gak apa sih yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait pelaksanaan proklamasi. Berkaitan dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II setelah dibom atom oleh sekutu. Oh gitu, terus apa sih hasil kesepakatan dari peristiwa Rengas Dengklok? Dapat bersama kita simpulkan bahwa golongan muda dan golongan tua bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta dan tanpa ikut campur dari Jepang. Saya lapar, saya ke kantin dulu ya teman-teman. Ya, silahkan. Saya ikut. Ayo. Hai, saya kembali. Kamu dari mana sih? Kok lama banget? Saya itu lagi mules banget. Apa dampak dan makna peristiwa Rengas Dengklok dalam kaitan dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan? Peristiwa Rengas Dengklok pada akhirnya mempercepat terselenggaranya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal itu juga tidak bisa lepas dari kebijakan golongan tua yang setuju dengan persiapan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah naskah tersebut tetap
perbedaan pendapat. Mendengar hal tersebut, Soekarno kemudian mengumumkan bahwa teks proklamasi dia ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saya mau nanya sama kamu, apa hubungan antara kemerdekaan dan kemerdekaan? Oh, jadi gini, hubungannya adalah teks proklamasi adalah simbol titik awal kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Apa Indonesia perlu segera menyatakan proklamasi kemerdekaan? Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti menandakan dimulainya sebuah revolusi baru. Dikatakan sebuah revolusi baru karena terjadi perubahan yang mendasar dan cepat. Hal ini berarti terjadi pemindahan kekuasaan negara dan penjajah ke negara yang merdeka dan berdaulat. Bentar, saya mau panggil teman yang lain dulu yang tadi ke kantin. Ya, oke. Apa akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan membuat Indonesia merasa bebas dari penjajahan serta memegang penuh atas hak dan kedaulatan negara. Konsekuensi dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Konsekuensi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi. Proklamasi kemerdekaan tak dapat dipisahkan dengan UUD 1945, utamanya pada bagian pembukaan. Keduanya adalah kesatuan yang bulat. Oh, jadi gitu. Lalu kita sebagai pelajar nih, upaya apa aja sih untuk mempertahankan kemerdekaan di lingkungan sekolah? Seorang pelajar bisa mengupayakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara belajar dengan giat, mentaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dan meraih prestasi. Ya, tanpa kamu lari-lari. Itu ada ibu udah masuk kelas. Oh, ya udah tuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.